Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur muji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari Sabtu yang berbahagia ini di tanggal 6 bulan Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2021. Kita dapat kembali melanjutkan program bahan kita, program bahasa Arab akhir pekan, dan ini adalah pertemuan yang ke-6 dari rentetan program bahan yang telah kita persiapkan. Alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran mengenai al-idhafah ya Ustaz ya. Insya Allah ya, karena di pembahasan al-idhafah sebagaimana pekan kemarin ya, Bapak Ibu sudah mengikuti kuis pekanan dan rupanya ada beberapa ya teman-teman kita yang alhamdulillah bisa menjawab soal-soal dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang baik pula ya. Ada juga sebagian teman kita, ya, sebagian kecil dari teman kita yang mendapatkan nilai di bawah ya. Itu artinya berarti masih ada sedikit yang belum dipaham. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, manfaatkanlah di pertemuan ya lanjutan ini untuk betul-betul bisa memahami materi tentang al-idhafah. Dan bagi Bapak Ibu yang memang mendapati nilai mungkin menurut Bapak Ibu kurang baik, maka dimaksimalkan, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz, apa sih yang belum dipahami gitu. Oleh karenanya kami persiapkan kepada Ustadzuna, ini Ustadz Miftah Fauzi Abu Hudzaifah hafizahullah taala untuk kembali menyampaikan materi tentang al-idhafah. Falyatafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nashkurullah azza wa jalla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita kesempatan untuk ziyadatan minal ilm, ya, untuk selalu menambah ilmu, untuk selalu ya mengumpulkan pundi-pundi ilmu, khususnya ilmu yang sedang kita kejar, ilmu yang sedang kita tekuni, ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu ilmu bahasa Arab. Baik, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah terus memberikan kepada kita kemudahan ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya ilmu-ilmu yang lainnya. Maka oleh karena itu ya, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan ya pelajaran kita ya, kita terakhir sampai halaman 30 ya, sampai nomor 20 ya. Garis besar yang akan kita atau yang sudah sedikit kita pelajari kemarin adalah tentang masalah bab al-idhafah. Ya, idhafah atau mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya, saya ulangi tentang masalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Secara sederhananya, mudhaf dan mudhafun ilaih adalah ya sebuah jumlah yang terdiri ya dari mudhaf. Ya, mudhaf adalah kata atau isim yang disandarkan. Ya, saya ulang. Ya, mudhaf adalah isim yang disandarkan, sedangkan ya mudhafun ilaih sebagai tempat sandaran. Mudhafun ilaih yang menjadi tempat sandaran. Contohnya ya, saya menyandarkan
ya HP di atas meja. Saya menyandarkan HP di atas meja. Maka ya HP itu sebagai mudhaf, yaitu yang disandarkan. Adapun meja menjadi mudhafun ilaih, ya, yaitu menjadi tempat sandaran. Kemudian mungkin sebagian bertanya, kenapa ada mudhafun ilaih di dalam bahasa Arab? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Di antara tujuannya adanya mudhaf dan mudhafun ilaih adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Ya, untuk menunjukkan kepemilikan. Ya, misalkan ya pulpennya si Muhammad, mobilnya si Khadijah, rumahnya si Ibrahim, ya, kemudian bukunya si guru, kemudian tasnya si murid. Ya, ini menunjukkan kepemilikan semuanya, dan ketika dijadikan bahasa Arab, maka ini akan menjadi mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Ya, mobil si guru, maka mobil akan menjadi mudhaf, ya, isim yang disandarkan, itu mobil. Si guru ya akan menjadi mudhafun ilaih, maksudnya adalah menjadi tempat sandaran. Ya, barangnya adalah mobil, kemudian si pemiliknya yang punyanya adalah ya mudarris atau seorang guru. Ya, itulah yang mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, kemudian bagaimana cara memakai mudhafun dan mudhafun ilaih? Kemarin sudah kita bahas ya bahwasanya mudhaf ya tidak boleh yang menerima alif lam, ya, dan tidak boleh menerima tanwin. Ya, ini diantara cara pemakaian mudhaf, ya, yaitu tidak boleh dimasukkan alif lam dan juga tidak boleh diberikan tanwin. Ini untuk mudhaf. Adapun mudhafun ilaih, ya, dia boleh diberikan alif lam, ya, dia boleh diberikan alif lam dan ya harokat akhir daripada ya mudhafun ilaih harus kasrah, harus kasrah. Ya, boleh memakai alif lam. Berarti ya ketika kita memakai alif lam, maka rumus tentang nakirah dan juga ma'rifat maka harus dipakai kembali. Ya, nakirah dan juga ma'rifat yaitu tentang masalah alif lam dan juga tanwin ini harus dipakai. Ketika mudhafun ilaih diberikan alif lam ya oleh sang penulis atau sang pembaca, maka dia tidak boleh memberikan tanwin. Ya, dan sebaliknya, ketika si pembaca atau si penulis di dalam mudhafun ilaih memberikan tanwin, maka dia sama sekali tidak boleh memberikan alif lam. Ya, ini sudah menjadi rumus, ini sudah menjadi kaidah dalam bahasa Arab. Ya, saya ulang, untuk mudhaf boleh diberikan apa? Tidak boleh diberikan alif lam, tidak boleh diberikan tanwin. Adapun mudhafun ilaih ya boleh memakai alif lam tapi tidak boleh memakai tanwin, dan boleh diberikan tanwin tapi syaratnya tidak boleh diberikan alif lam karena ini masuknya ke nakirah atau ma'rifat nantinya. Ya, itulah sedikit kita mengulang tentang mudhaf dan juga mudhafun ilaih, ya. Dan sampai ke bab yang ke-6 ya, ini akan terus muncul tentang masalah mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Ya, akan muncul terus mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Ala kulli hal ya, insyaallah kita akan sedikit baca ya, sedikit demi sedikit sehingga yang belum paham semoga Allah berikan pemahaman ya, dan yang sudah paham semoga Allah terus tambah ya pemahaman kita terhadap ya bahasa Arab. Tapi khawani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke ya halaman 30, masuk ke soal yang kelima. Ya, kita masuk ke soal yang kelima. Baik, yang kelima ya. Di sini ada tamrin, ada tugas ya atau latihan yang harus kita isi ya oleh teman-teman semuanya. Dan perintahnya di sini adalah kawin ya, yaitu untuk melengkapi ya atau menggabungkan jumalan mufidatan bimal'il faraghi fi ma yali.
ya dengan memberikan atau mengisi titik-titik nuktah-nuktah yang berada di nomor tersebut. Ya. Dan jawaban ini boleh secara umum, akan tetapi perhatikan kaidah dan juga tetap memperhatikan ya pemahaman. Ya, memperhatikan kaidah juga dengan memperhatikan ya kebagusan kalimat tersebut, kesesuaian juga ya yang sefaham. Baik. Oke Ustaz, ana uji bahwa haula tulab. Afwan, Ustaz, kurang dengar tadi. Nah, Oke. manil ladzi yujib hadhihi soal? Ana am at-tulab? Tulab, Ustaz. Baik. Ya. Ikhwah semuanya, yang kelima ini ya perintah untuk yang kelima untuk mengisi titik-titik pada setiap soal ya tentunya dengan kata atau huruf ya yang sesuai ya yang bisa melengkapi jumlah mufidah tersebut. Baik. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta program bahan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Kita lanjut di tamrin yang kali ini. Sekarang Ustaz minta dari Bapak Ibu untuk membaca ya, nomor 1 sampai dengan nomor ke-10. Baik. Kami mulai dari yang ikhwannya. Dari peserta ikhwan yang telah hadir ada Ahsanul Arif. Ya. Halo Ahsan. Namdad. Ya. Tafadhal Ahsan untuk jawab nomor yang pertama ya. Oh iya, oke. Namdad. Baiti mughlaqun. Rumah itu. Ya, fahmul soal nisful jawab ya. Memahami soal setengah daripada jawaban. Bismillah. Pahami soal. Baik. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Mumtaz ya. Harokatnya mumtaz. Silakan diartikan. Pintu rumah itu tertutup. Pintu rumah tersebut ya atau itu ya tertutup atau terkunci. Terkunci. Oh ya. Iya. Ya, boleh atau terkunci. Tertutup boleh terkunci. Baik. Barakallahu fikum ya. Barakallahu fikum. Sudah bagus. Naam. Syukran. Wan. Untuk selanjutnya kami minta untuk yang akhwat Bu Aires untuk menjawab nomor yang kedua. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Aina miftahus sayyarati? Di mana kunci mobil itu? Baik, mumtaz. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik Bu Aires. Selanjutnya nomor yang ketiga dari ikhwan kembali. Sekarang Andi Wulan. Fadhal. Andi Wulan. Ustaz. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Harakat akhir. Rasulullahi ya, Ustaz. Rasulullahi mumtaz ya. Mumtaz. Silakan diartikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Utusan Allah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Andi Wulan, syukran. Selanjutnya dari akhwat kembali. Ya, Mbak Andimar Widiantika, tafadhali. Silakan baca nomor yang keempat. Ustaz, saya coba dulu ya. Iya. Al-bait
Titik-titik. At-tabibi ba'idun. Nah, at-tabibi apa? Kemudian Dokter. ba'idunnya jauh. Apanya dokter yang jauh, Mbak? Al-baitul tabibi ba'idun. Kif, Ustaz? Baitul tabibi. Taib. Ibu bisa Baitul- diulang nanti baitul untuk alif tabibi. lam ini to ini syamsiah qamariyah. Syamsiah. Syamsiah. Jadi cara membacanya Al-baitut tabibi ba'idun. Taib. Alif lam syamsiahnya betul. Akan tetapi tadi dengan apa yang dijelaskan bahwasannya ya mudhaf tidak boleh diberikan alif lam ya. Boleh diulang? Baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Mumtaz. Silakan Nah. diartikan Ibu. Rumahnya dokter itu jauh. Masya Allah, barakallahu mumtaz. Ya, barakallahu fiik, Mbak Andimar. Selanjutnya untuk yang ikhwan, Zikri. Ya, fadhal Zikri. Ajib. Nama Ustaz. Al-Qur'anu kitabullahi. Mumtaz. Artinya Al-Qur'an kitabnya Allah. kitabnya Allah. Masya Allah. Iya, Mumtaz. baik. Nah, barakallahu fiik, Zikri. Selanjutnya, yang akhwat. Ya, Bu Anita. Silakan Bu Anita. Nomor 6. Ya Ustaz. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah anak perempuannya Hamid. Baik, mumtaz. Masya Allah ya. Khadijatu bintu Hamidin. Boleh ya. Yang penting ya ini sesuai ya dan jelas ya. Jangan sampai Khadijatu Abu Hamidin. Maka walaupun dari segi jumlah betul akan tetapi dari segi pemahaman ini salah ya. Masa Khadijah bapaknya Hamid. Maka ini keliru. Adapun Khadijatu bintu Hamidin maka insyaallah sudah sesuai. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik Bu Anita. Syukran. Kemudian dari ikhwan kembali kami pinta Randi. Ya. Fadhal Ana Ibnul Mudarrisi. Tarjim. Saya anaknya guru itu. Baik, mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Na'am, barakallahu fiik. Selanjutnya nomor 8 dari akhwat. Ya. Ummu Abdillah, fadhali. Bu Janan. Halo. Belum tersambung. Baik, kalau belum tersambung kami pindah ke Bu Lestari. Ya, silakan Bu Lestari. Jawab nomor 8. Ya Ustaz. Qalamut talibi maksurun. Baik. Artinya Pena siswa itu patah. baik, pena siswa itu patah ya. Ya, ini untuk jawabannya boleh berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari atau memakai mufradat yang belum pernah kita pelajari jika memang tahu ya, yang penting sesuai. Baik. Baik. Ini cukup minta insyaallah. Nah, selanjutnya nomor 9 kami pinta kembali dari ikhwan. Ya, ini sih beberapa ikhwan yang tersisa. Ustadz tadi WhatsApp nyimak dulu sih katanya. Baik, coba kita kembali lagi ke Ahsanul Arif. Naam. Tafadhal. Baik, bismillah. Babul madrasati maftuhun. Babul madrasati maftuhun. Mumtaz. Insyaallah. Artinya pintu kelas,
pintu sekolah itu terbuka. Pintu sekolah Pintu sekolah tersebut itu terbuka. Baik, mumtaz, masya Allah. Iya, Akhir. barakallahu fiik. Akhir dari akhwat kembali kami minta ya Bu Linda, silakan Bu Linda. Afan Ustaz. Heeh. Kharajal mudarisu minal baitil mudiri. Baik, masya Allah. Artinya Ibu? Guru kepala sekolah itu telah keluar dari rumahnya. Gimana Ibu artinya? Guru kepala sekolah itu keluar dari rumahnya. Coba Baik, perlahan Bu Linda. Sedikit-sedikit diartikan perkata kharajal mudarrisu artinya apa Bu Linda? Kharajal mudarrisu. Kharaja itu kan keluar. Naam, al-mudarris. Al-mudaris itu kan guru. Al-ustadz Miftah mudarris. Naam. Ya. Nah, ini diterjemahkan dulu berarti kharajal mudarrisu berarti maknanya telah keluar guru itu. subjek didahulukan dari predikat. Oh, guru itu telah keluar. Guru itu telah keluar kemudian dari ruang kepala sekolah ya. Kefsat dari ruang kepala sekolah. Min, tadi jawabannya min baitil mudiri ya. Ya. Nah, jadi bait apa artinya? Rumah, dari rumah kepala sekolah. Iya. Dari rumah pimpinan. Nah, ya. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri, ya. Seorang guru telah keluar dari rumah kepala sekolah, ya. Kepala sekolah. Masya Allah, mumtaz Ibu. Ya, mungkin sedikit Ustaz, tadi kalau tidak salah Bu Linda membaca di awal itu minal baiti. Betul Bu? Min. Min baiti atau minal baiti? Min baitil mudiri. Min baitil mudiri. Min baitil mudiri. Kalau dibacanya minal baitil mudiri boleh enggak Bu Linda? Minal baiti. Minal baitil mudiri. Enggak. 5 aja. Kenapa? Karena susah jawabnya. Karena bait di situ sebagai mudhaf ya Bu. Mudhaf. Bu Linda ya. Sementara Ustadz Miftah tadi katakan di awal kalau mudhaf tidak boleh di pakai alif lah. Aywa. Seperti itu Bu Linda ya. Barakallahu fiik. Khalas Ustaz. Baik. Muasil ya, kita melanjutkan ya latihan soal yang selanjutnya yaitu soal ya atau latihan soal yang ke-6 sahih at-tarkibat at-taliyah. Ya, di sini kita diperintahkan untuk mentashih yaitu membenarkan ya membetulkan ya tarkibat yang berada di bawah ya. Di sini tulisan-tulisan atau jumlahnya itu masih salah, baik ada penambahan alif lam maupun harokatnya yang salah. Intinya semua jumlah mufidah di sini ya atau tarkib di sini semuanya salah ya. Maka kita diperintahkan untuk membetulkan atau membenarkan ya. Di sini kita diperintahkan untuk membetulkan atau membenarkan. Baik ya, silakan diperhatikan dulu ya tulisannya, kemudian dilihat ya kira-kira apa yang salah, apa yang kurang, apa yang lebih, ya bisa nanti dijawab. Baik, barakallahu fiikum. Ya, baik. Barakallahu fiik. Sekarang kami minta kembali ya dari Bapak Ibu sekalian untuk membaca dan menjawab serta membenarkan susunan yang ada pada latihan ke-6 ini. Jadi tugasnya adalah sahih at-tarkibat at-taliyah, yakni benarkanlah susunan berikut ini. Berarti susunannya salah ya. Tadi Bu Linda, sekarang kembali ke ikhwan. Andi. Silakan Andi. Untuk membenarkan kalimat ini. Coba diperhatikan antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Sudah sesuai belum dengan yang Ustadz Miftah sampaikan tadi? Kalau mudhaf bagaimana? Kalau mudhafun ilaihnya bagaimana juga?
Taib. Tafadhal. Andi Wulan. Kolamil talibi maksurin. Lala. Perintahnya adalah membenarkan kata-kata yang ada di sini aja, Andi, tanpa perlu menambahkan kata yang lainnya. Nah. Oh. Berarti kolamil talibi. Ulangi. Bisa dorong? Kolamil talibi ya. Baik, ya. Ini tulisannya adalah al-qalamu at-talibi. Ini adalah ya. contoh mudhof dan mudhof ilaih yang salah. Ya, maka Harusnya silakan kolamil talibi ya. Kolamil talibi. Baik, ya. Sudah betul alif lamnya dihilangkan, tapi kolamnya ini harokat akhirnya ya harusnya dhamma, fathah, apa kasrah sebagai mudhof. Ya, sebagai mudhof. Kenapa menjadi kolami? Karena itu kepunyaan Ustaz. Lah, ya. Mudhof harus kalau tidak didahului apa-apa, maka dia harus kembali harokat aslinya. Apa harokat aslinya? Kolamun. Nah, Masya Allah. Baik. Jadi jawabannya apa? Kolamun talibi. Kolamul talibi ya. Alif lam qamariyah dan syamsiahnya perhatikan. Kolamul talibi ya. Kolamul talibi ini salah ya. Silakan cari jawaban yang lain. Kalau al-talibi ini qamariyah maksudnya ya. Sedangkan ko ini huruf syamsiah. Silakan. Jadi cara membacanya gimana? Kolamut talibi ya. Kolamut talibi, mumtaz, Masya Allah. Ya, itu adalah jawaban yang sesuai. Aslinya al-qalamu al-talibi ya tulisannya. Tetapi yang betul adalah qalamut talibi. Artinya apa qalamut talibi, Pak? Pena murid itu. Penanya murid. Ya. Baik. Pena murid itu. Barakallah. Ya, berarti di bagian yang ini Andi, kesalahannya ada di mudhof atau mudhof ilaih? Di alif lamnya yang di mudhof atau mudhofun ilaihnya? Jadi harus mulai terbiasa mendengar kata mudhof dan mudhof ilaih ya. Karena ini bagian ini tidak terlepas dari mudhof, yang mana mudhof tidak terlepas dari mudhofun ilaih. Yang di mudhofnya berarti yang al-qalamunya yang mudhof. Nah, ya, harusnya tidak perlu pakai alif lam ya. Iya. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan, Ustaz. Nah, dari yang akhwat Mbak Musfira, tafadhali. Silakan Mbak Musfira untuk membenarkan kalimat yang kedua. Ada Mbak Musfira? Belum tersambung ya. Baik, kita pindah. Sekarang ke Mbak Rida. Ya. Assalamualaikum Mbak Rida. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan dibenarkan bagian yang ini. Al-babu sayyarati. Masya Allah. Coba ya, diperhatikan lagi. Mudhof dan mudhofun ilaihnya. Al-babu sayyarati. Al-babu sayyarati. Mudhof boleh diberikan alif lam, Ibu. Ya, di sini babu sebagai mudhof, as-sayyarah sebagai mudhofun ilaih. Maka apakah mudhof maksudnya bab ya, boleh diberikan alif lam atau tidak? Tidak. Tidak, berarti tidak boleh diberikan alif lam ya. Karena tidak boleh diberikan alif lam, berarti di
sini sudah benar Bu Rida, Mbak Rida ya? Iya. Ayo. Nah, berarti koreksinya ada di mudhafun ilaihnya. Coba ulangi kembali bacanya. Babu sayarati. Babu alif lam syamsiah apa qamariyah Ibu? Kamaria. Sin huruf qamariyah apa syamsiah? Samsiah. Syamsiah. Baik. Silakan dibaca ulang. Babu sayarati. Babus saya roti. Sayarati. Babus saya roti. Masya Allah. Artinya? Pintu mobil itu. Barakallahu fiik. Iya, pintu mobil. Naam, barakallahu fiik. Syukran Mbak Rida. Sekarang kembali ke ikhwan. Akh Dzikri lagi ya. Akh Dzikri. Fadhal. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Mumtaz. Artinya? Anaknya Hamid. Anak laki-laki, anak perempuan? Anak perempuan, Ustaz. Nah, anak perempuannya si Hamid. Si Hamid. Mumtaz, Masya Allah. Nawasil. Nah, barakallahu fiik Akh Dzikri. Selanjutnya kembali ke akhwat. Ya, Bu Yosi, silakan. Ya. Silakan perbaiki bagian yang ini. Mana suaranya Bu Yosi? Pakai alif lam di depannya ya, Rasulullahi. Bisa diulang, Ibu? Rasulullahi. Rasulullahi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Artinya, Ibu? Rasulullah. Na'am. Baik, Nawasil. Ya, barakallahu fiik Bu Yosi. Sekarang kita berpindah lagi ke selain ikhwan. Akhrandi, tafadhal. Ismul waladi. Ismul waladi. Mumtaz, Masya Allah. Kesalahannya di mana jadi? Kesalahannya itu yang al-waladu. Harusnya al-waladi. Ditulisnya aslinya apa? Al-waladu. Ya, harokatnya di situ fathah ya, aslinya apa tulisannya fathah al-walada. Fathah. Tapi kita ganti menjadi al-waladi. Baik, Mumtaz. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya terakhir dari latihan yang ke-6. Ya, kita kembali lagi ke atas Bu Aires. Silakan Bu Aires. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Mumtaz. Jadi kesalahannya di mana, Ibu? Di mudhaf wa mudhafun ilaih. Kayaknya nggak ada kesalahan nih. Ada kesalahan. Ibnu. Oh, di mudhaf. Di mudhaf itu di atas nun itu kan domatain, harusnya domah. Domah saja. Baik, Mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Nah, selesai kita dari latihan yang ke-6. Sekarang kita lanjut yang ke-7, Ustadz. Nah, di sini mungkin bisa dijelaskan, Ustadz, tentang kaidahnya. Baik. Ya. Di sini kita masuk latihan ke yang ke-7. Ya, di sini bisa dilihat ya ada 4 nama. Maka ya di sini ada ya salah satu
harfun nida. Ya, salah satu harfun nida, salah satu huruf nida. Huruf nida huruf apa? Huruf panggil, ya, untuk memanggil. Ya, yaitu huruf ya, untuk memanggil, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah wahai. Ya, ini adalah huruf panggil atau huruf nida yang artinya adalah wahai. Di sini lihat ada Muhammadun, ada Khalidun, ada Ustadun, ada Waladun. Akan tetapi, ya, ketika dia dimasuki oleh huruf nida atau dimasuki oleh huruf huruf nida yang berbentuk ya, yang artinya adalah wahai, maka dia tidak boleh menjadi dhammatain lagi. Tidak boleh menjadi Muhammadun, tidak boleh menjadi Khalidun, tidak boleh menjadi Ustadun, tidak boleh menjadi Waladun. Akan tetapi tanwin yang dihilangkan yang menjadi dhammah biasa. Yang menjadi dhammah biasa. Makanya ketika Muhammadun kemudian didahului oleh huruf nida, ya, maka tanwinnya hilang menjadi dhammah biasa, ya. Yang awalnya Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ya, menjadi ya Muhammadu. Kemudian Khalidun, ya Khalidun memiliki dhammatain atau memiliki tanwin, akan tetapi ketika didahului oleh huruf nida ya, maka menjadi ya Khalidu. Ya Khalidu, wahai Khalid, wahai Muhammad. Kemudian Ustadun, ya, ketika didahului oleh huruf ya atau huruf nida, maka dia menjadi ya Ustadu. Ya, tidak boleh menjadi ya Ustadun. Ya, ini tidak boleh, maka harus menjadi ya Ustadu. Ya, wahai Ustad, wahai guru. Kemudian waladun, ya, didahului oleh huruf ya, maka menjadi ya waladu. Ya waladu, wahai anak kecil. Ya walad atau ya waladu. Ya, tidak boleh menjadi ya waladun. Ya, tidak boleh. Maka tanwinnya harus dihilangkan ketika dimasuki oleh huruf nida. Kemudian, ya, di contoh yang di bawahnya, di situ ada nama-nama yang sudah diberikan ya huruf nida. Kemudian ada ya nama-nama yang belum diberikan huruf nida. Maka cara membaca nama ya atau profesi ketika diberikan huruf nida dan tidak diberikan huruf nida ini berbeda, ya. Contohnya tadi Muhammadun. Ya, ini cara membaca ketika tidak memiliki huruf nida, huruf panggilan. Ketika diberikan huruf ya, yaitu ya huruf untuk memanggil, maka harokatnya kan berbeda menjadi ya Muhammadu. Maka ya, contoh-contoh bawah ini ya kita diperintahkan untuk membaca dan menulis ya harokat-harokat akhir pada kata-kata tersebut, ya, atau pada isim tersebut. Baik. Ya, silakan ya dicoba untuk teman-teman. Tayyib, barakallahu fiik Ustaz. Naam, kita sambung kembali Bapak Ibu sekalian. Untuk latihan yang ketujuh ini adalah perintahnya iqra tub ma'dhur di akhir kalimat. Ini perintahnya untuk membaca ya, serta menulis bagian atau kata-kata di bawah ini. Di sini ada yang diawali oleh huruf ya dan ada yang tidak diawali oleh huruf ya. Namun nanti akan kita dapati juga ada yang memang namanya diawali huruf ya gitu. Jadi bedakan antara ya yang di sini adalah kata panggil dengan ya nama asli orang itu. Baik. Tadi sampai Bu Aires. Sekarang yang ikhwan. Miftahuddin maujud? Miftahuddin. Baik, belum tersambung. Kita naik lagi ke atas. Ahsanul Arif. Fadhal. Ya, baca semua ya. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Ya Syaikhu. Lah. Yang mana sih tak? Iya, tapi di sini di yang ketiga kan nggak ada ya-nya, Ahsan. Iya, nggak ada ya. Oh iya, Masya Allah. Stamir. Oh iya. Syaikhun. Naam. Ya Syaikhu. Ya Rijalu. Ya jam'un min rajul. Hada rajul. Ya. Rajulu. Ya rojulu, ya sirun,
Yasir. Nah, ini dia nih yang nama asli orangnya ya. Yasir. Nah, Yasir. Baik. Maka kita tanwin Yasirun. Baik, lanjut. Ya Ammaru. Dukturun. Ya dukturu. Iya, dokturun. Entar, Namanya Insya. doktur Ahsan. Dukturun. Dokter ya tete. Nebak nih tadi. Kalau dokter kan sudah sebelumnya ya. Tabibun. Kalau dokter, tabibun. Dukturun. Anak nggak tahu tadi. Anak skip apa belum ini ya? Ya, Ustaz. Apa tadi artinya tadi? Ya. Dokter ya doktor ya. Oh, dokter. S3 Oh, dokter ya, dokter. Masya Allah. Iya. Masya Allah, barakallah. Baik, syukran Hasan. Selanjutnya kembali ke akhwat. Ya, Mbak Andimar. Tafadhali. Silakan ulangi kembali bacaannya di bagian ini. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Syekhun. Ya Syekhun. Ya Syekhu. Iya. Ya Rajulu. Ya Sirun. Ya Ammaru. Dukturun. Ya Dukturu. Baik, barakallahu fiik. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau baca lagi? Ada yang mau coba untuk baca bagian yang ini? Bila tidak, kita sambung ke latihan yang ke-8. Ya, ada yang mau coba dulu nggak sebelum kita pindah ke latihan ke-8? Barangkali ada yang mau coba untuk membaca bagian ini. Wahid, Isnan, Salasah. Taib. Tidak ada Ustaz? Kita sambung. Bisa ubayin, Khalil. Taib. Tafadhal. Taib. Ibu bapak sekalian ya, untuk contoh-contoh tadi ya Aliyu, ya Abbasu. Kemudian di sini ada Syekhun, ya Syekhun, ya itu bisa diartikan adalah seorang syekh memang, ya sudah tua, ya umurnya sudah tua, maka boleh dipanggil dengan syekh. Ya, seorang yang sudah tua, umurnya sudah ya 60 ke atas atau ya sudah kakek-kakek, maka boleh dipanggil dengan syekh. Atau memang beliau umurnya masih muda akan tetapi sahibul ilm, ya orang yang memiliki ilmu, ya maka boleh dipanggil dengan syekh. Kemudian di sini tadi ada yang membaca ya rijalu, maka rijal ada jamak daripada rajul, akan tetapi dia memiliki alif, ya dia memiliki alif, ya rijalu, ya setelah jim ada alif yang panjang, akan tetapi ketika dia tidak memiliki alif, maka cara membacanya adalah ya rajulu, ya bukan menjadi ya rijalu, ya menjadi ya rajulu. Kalau ketika ada alif nanti, maka boleh dibaca dengan ya rijalu, ya artinya adalah kalau rajul adalah satu anak laki-laki dewasa, satu laki-laki dewasa, kalau ya rijal ya banyak, ya lebih dari 3. Kemudian yasirun, ya ini bukan harfun nida, ya-nya bukan harfun nida. Kalau ya-nya jadi harfun nida berarti nama aslinya apa? Sir. Ya. Nama dia Sir. Maka yasirun adalah nama orang dan dia tidak memiliki harfun nida. Akan tetapi jika ingin ditambahkan harfun nida, maka dia menjadi ya yasiru, ya diberikan 2 ya yasiru, seperti itu ya. Kemudian dokter, ya dokter di sini bukan artinya dokter, ya bukan dokter. Adapun dokter sudah sebagaimana telah kita pelajari kemarin, bahasa Arabnya at-tabibu atau tabibun. Akan tapi dokter di sini ya adalah sebuah ini ya, gelar ya, sebuah gelar yaitu doktor ya, doktur atau dokturun, ya ini adalah sebuah gelar yaitu doktor ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Nah, sekarang kita sambung halaman setelahnya. Antaqil ila safa ba'da. Baik. Ya, ibu-ibu sekalian, ibu bapak-bapak ya, kita masuk ke latihan soal yang ke-8. Ya, latihan soal yang ke-8. Di sini Masya Allah banyak latihan, ya intinya untuk
mengasah kita ya, untuk mengasah kemampuan kita ya, sampai mana kita paham dan bisanya. Baik. Di sini kita diperintahkan iqra, bacalah al-masalul ati, tsumma kawwin as'ilatan ya, mislahu masyiran ila suwarit taliyah. Ya, kita diperintahkan untuk ya membaca dan juga ya memberikan soal khususnya berkaitan dengan gambar yang berada di sebelahnya. Ya, memberikan soal ya khususnya berkaitan dengan gambar yang berada di sebelahnya. Contoh, kitabu man hadza, kitabu man hadza ya. Ini perhatikan contohnya, bentuknya seperti apa, harokatnya seperti apa ya. Artinya apa kitabu man hadza ya? Artinya adalah kitabu man hadza, buku siapa ini. Ya, bentuknya sama seperti ini, hanya saja yang diubah adalah ya nama dari setiap gambar ya. Baik. Nanti bisa dicoba. Baik, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, sebelum kita sambung, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, kenapa pada kitabu di sini tidak menggunakan tanwin, sementara dia tidak diawali oleh alif lam. Nah, baik. Ya, kitabu man hadza ya, kenapa tidak diberikan tanwin? Ya, kenapa tidak dibaca dengan al-kitabu man hadza atau kitabun man hadza? Ya. Kitabu ini tetap sebagai apa? Mudhaf ya. Kitabu tetap sebagai mudhaf, masuk ke kaidah mudhaf, maka tidak boleh diberikan tanwin, tidak boleh diberikan apa? Alif lam. Maka posisinya sama seperti mudhaf. Baik. Yang maka dibaca ilaih. Ya. Mudhafun ilaih ya. Hadza ya, atau man hadza ya. Dan harokatnya ya dia tidak boleh apa? Diubah atau mani ya, atau hadzi ya, karena mereka ya termasuk harokat yang tidak bisa dirubah seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Nah, sekarang kami pinta kembali pada Bapak Ibu para peserta program bahan yang semoga senantiasa Allah SWT muliakan untuk latihan ya, latihan bertanya tentang gambar-gambar yang ada di halaman ini atau di latihan ini ya. Dicontohkan di sini ada gambar buku, kemudian ditanya, kitabu man hadza, buku siapa ini? Nah, nanti seterusnya seperti itu, ada gambar kolam, kemudian kemeja, rumah, dan juga ranjang. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Sekarang kita sambung, kita pinta kembali dari Bapak Ibu sekalian. Terakhir tadi Mbak Andimar, nah, sekarang ya Ikhwan. Andi Wulan. Ya, antum lagi ya. Siap Ustaz. Fadhal. Qalamu man hadza. Qalamu man hadza, artinya Pena siapa ini? Pena siapa ini? Mumtaz, insyaallah. Baik, bagus, barakallahu fiik akhi. Selanjutnya Bu Anita. Ya, Ustaz. Silakan. Qamisu man hadza, baju siapa ini? Baik, Mumtaz. Iya, naam. Barakallahu fiik Bu. Selanjutnya Dikri. Rumah. Nama Ustaz. Baitu man hadza. Baitu man hadza. Hah? Rumah siapa ini? Baik, barakallahu fiik. Mumtaz. Baik, syukran Dikri. Selanjutnya Ummu Abdillah, tafadhali. Ya, na'am. Sari rumah hadza. Maksud siapa ini? Ya, ranjang siapa ini? Naam. Barakallahu fiik. Baik. Itu tadi kita latihannya sesuaikan contoh Ustaz ya. Sekarang mungkin untuk latihan juga bisa diberikan tambahan jawabannya Ustaz. Contoh misalnya kitabu man hadza, hadza kitabu Muhammadin. Nah, biar nanti Bapak Ibu sekalian menerapkan mudhaf-mudhaf ilaihnya dalam hiwar. Ya, kitabu man hadza, buku siapa ini? Hadza kitabu Muhammadin. Ini buku milik Muhammad. Seperti itu ya. Baik. Saya sudah contohkan bagian ini. Sekarang bagian yang pena, kembali ke Ikhwan Akhteza. Antum sudah bisa interaktif? Interaksi sudah? Insyaallah Ustaz.
Ya. Lagi parkir dulu Anda. Parkir ya. Fadhal. Qalamu man hadza? Pena siapa ini? Hadza qalamut tabibi. Ini pena milik dokter. Baik. Iya. Baik. Barakallahu fiik, Akhtiza. Selanjutnya Iya. Bu Lestari, silakan bagian yang kemeja atau baju. Komisu man hadza? Hadza komisu Yasirin. Ya. Baik, mantap. Terjemahnya Bu Lestari? Kemeja siapa ini? Ini kemeja Yasir. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Akhrandi. Ya, Akhrandi yang rumah. Ya, Ustaz. Baitu man hadza? Hadza baitul mudarrisi. Terjemah? Rumah siapakah ini? Ini rumah guru itu. Baik. Ya, barakallahu fiik. Terakhir ya. Untuk bagian di latihan yang ke-8 ini, Bu Linda, silakan. Nah, Ustaz. Sariru man hadza? Hadza sariru Ammarin. Naam, hada sariru Ammarin. Terjemahnya, Bu? Ranjang siapakah ini? Ini ranjangnya Ammar. Ini ranjangnya Ammar. Taib, syukran, barakallahu fiik. Naam, tafadhal Ustaz, Nawasil. Taib, Nawasil ya. Kita lanjutkan ya kepada latihan yang ke-9. Ya, di sini latihan akan tetapi walaupun latihan akan tetapi ada sedikit yang harus kita perhatikan. Ya, mungkin ini juga sedikit berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya, ya bagaimana membaca ismun, ismun, ibnun dan selainnya ya, yang bentuknya seperti ini. Maka di dalam memahami ini yang perlu kita ketahui adalah di sana ada ya hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Ya, ada hamzatul wasli, ada hamzatul qat'i. Hamzatul wasli adalah hamzah yang bersambung. Ya, adapun hamzatul qat'i ini adalah hamzah yang terputus atau terpisah. Ya, atau berada di tengah. Ya. Kenapa? Karena didahului oleh huruf yang lain. Ya, didahului oleh huruf yang lain. Bagaimana jika ya hamzatul wasli? Maka hamzatul wasli ini ya hamzahnya harus dibaca. Adapun ya hamzatul qat'i atau hamzah yang berada di tengah atau terputus ya karena didahului oleh sebuah huruf, maka ini alifnya tidak dibaca. Ya, saya ulang. Jika hamzah adalah hamzah al-wasl, hamzah yang bersambung atau hamzah yang tidak didahului apa-apa sebelumnya, maka hamzah tersebut dibaca. Contohnya apa? Ismun. Ya, contohnya ismun ya, ismun. Maka ini hamzatul wasli dan dia harus dibaca, ya diberikan harakat. Kemudian adapun ya ketika hamzah tersebut adalah hamzatul qat'i, ya terputus atau berada di tengah atau terpisah karena didahului oleh huruf salah satu huruf ya. Contohnya di sini ada waw ya. Didahului oleh huruf waw ya, maka hamzah tersebut tidak dibaca. Maka dibaca bukan wa ismu, akan tetapi dibaca wasmu. Ya, dibaca dengan wasmu, maka hamzahnya dihilangkan karena dia hamzah qat'i bukan hamzah wasl ya. Semoga bisa difahami. Baik. Di sini lihat nomor 9 ada ismun ya, maka hamzah ini masuk ke ya hamzatul wasl, dibaca, diberikan harakat ya, ismun. Yang artinya apa ismun? Adalah nama. Ismun artinya adalah nama. Maka kita contohkan ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ya, cara membacanya adalah ismul waladi
Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ya, maka mudhafun ilaihnya, ya mudhafun ilaihnya ya tetap dipakai. Maka yang perlu diperhatikan adalah ya sekarang tentang hamzatul wasl dan hamzatul qata'. Ya, adapun hamzatul wasl dibaca ya diberikan harokat ya yaitu kasrah. Adapun ya hamzatul qat'i maka dia tidak dibaca. Ya maka dileburkan, dibuang, maka menjadi wasmu bukan wa ismu. Taib. Kemudian bawahnya lihat ya, contoh yang selanjutnya ada ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri ya, jangan dibaca dengan ma ismul mudiri ya. Jangan dibaca ma ismul mudiri, akan tetapi masmul mudiri ya. Ismul mudarrisi Hamidun ya, nama guru itu ya si Hamid. Masmul mudiri, siapa nama kepala sekolahnya ya, seperti itu. Kemudian ya selain ismun ya yang bentuknya sama adalah ibnun. Ya, ibnun artinya adalah anak laki-laki. Sama ya, ketika dia menjadi hamzatul wasl, contohnya ibnun ya, terpisah ya tidak dihulu apa-apa, maka dia menjadi dibaca hamzahnya, diberikan harokat ya. Kemudian adapun ketika ibnun ini ya wabnu ya atau didahului oleh huruf waw atau huruf yang lainnya, maka dia tidak dibaca hamzahnya. Baik. Dan cara membacanya adalah ya Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anaknya si Khalid berada di sekolah. Wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Dan anaknya si Hamid berada di universitas ya. Ibnu di sini sebagai apa? Mudhaf ya. Kemudian Khalidin sebagai mudhafun ilaih ya, daripada ibnu ya, fi harfun jar al madrasati ya, dia dikasrahkan karena didahului oleh huruf jar fi ya. Kemudian Ibnu Khalidin ini sebagai mubtada ya, fil madrasati sebagai khabar ya. Baik. Ya, kemudian ada contoh yang kedua di bawahnya ya. Ibnul mudarrisi fil fasli, i-nya dibaca ya. Kalau tidak dibaca i, maka ini sulit. Bagaimana cara membacanya? Abnu ya, tidak mungkin kita baca dengan abnu. Tapi kita baca ya, berikan harokat pada hamzahnya. Ibnu ya, ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Aina ibnul mudiri, bukan aina ibnul mudiri ya. Berarti ini ibnu ini didahului apa? Huruf dengan aina, yang artinya di mana ya. Anak guru itu ya fil fasli, di sekolah. Aina ibnul mudiri, di mana anaknya? Kepala sekolah itu ya. Baik. Itu adalah sedikit contoh bagaimana membaca ya ismun ibnun ya, yang di mana notabene dia ya ada hamzatul wasl, ada hamzatul qata'. Barakallahu fikum. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fiik. Sebelum kita masuk ke halaman setelahnya Ustaz, ini kita mungkin perlu ngetes juga ya, perlu minta kembali Bapak Ibu untuk membaca bagian yang ini ya. Barangkali ada yang terlewat tadi. Baik, kami minta kembali kepada para peserta. Tadi terakhir Randi kalau tidak salah ya. Randi terakhir. Kalau yang akhwat tadi siapa ya Bu? Yang terakhir. Bu Lestari ya? Atau Bu Linda? Bu Linda kayaknya Ustaz. Oh, taib. Ya, sekarang ke Mbak Rida. Silakan Mbak Rida. Coba diulangi kembali yang tadi Ustaz sudah contohkan. Ya Ustaz. Ismu waladin Muhammadun. Lah. Coba diperhatikan kembali Mbak Rida. Penggunaan kata yang sudah diawali oleh alif lam, maka dia tidak boleh diakhiri oleh tanwin. Gitu ya. Ya. Coba kembali. Ismu walidi Muhammadun wasmu binti Zainabun. Oke, Ustaz.
Masya Allah. Baik. Ya, ismu al-walidi apa waladi? Kalau walidi ini jadi ayah saya. Ya, walidi jadi ayah nantinya. Ya. Sedangkan di sini yang dimaksud adalah anak kecil. Ya. Kemudian alif lamnya jangan sampai dihilangkan, jangan sampai dibuang, ya dibaca. Jika memang dia termasuk alif lam qamariyah, dibaca dengan jelas. Jika di alif lam syamsiyah maka dileburkan. Ya, kemudian perhatikan nama laki-laki dan nama perempuan, mana yang boleh ditanwin, mana yang tidak boleh ditanwin. Tapi ya bisa diulang. Ya, silakan diulang lagi Mbak Dida. Ismu walidi Muhammadun wasmu binti Zainab. Baik, di sini ada alif lam. Nggak usah ragu-ragu untuk membaca alif lam ya. Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu untuk membaca alif lam. Ketika didapati alif lam, maka dibaca aja lamnya, kecuali bila dia asyamsiyah. Maka bukan ismu walidi, tapi ismul waladi. Nah, al-walad, anak kecil. Nah, ulangi. Ismul waladi Muhammadun wasmu binti Zainabun. Ada alif lam lagi. Wasmul bintu Zainabun. Wasmul bintu atau wasmul binti? Binti. Binti. Nah, wasmul binti. Zainabun. Zainabun atau Zainabu? Zainabun. Pakai un? Dia nama wanita, Ustaz Ya, sudah jelaskan. Bila nama wanita maka? Tidak, Zainab. Aywa. Kalau nama wanita maka tidak ditanwin ya. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Baik, coba diterjemah Mbak Dida. Nama anak itu Muhammad dan nama perempuan itu Zainab. Ustaz. Nah, entas Masya Allah ya. Ya, baik, barakallahu fiik. Mungkin nanti Mbak Dida dibedakan anak yang laki-laki ya dengan anak yang perempuan. Al-walad di sini berarti dia yang laki-lakinya, al-bint di sini yang anak perempuannya. Nah, barakallahu fiik. Sekarang kami minta kembali dari yang ikhwan. Pak Sony gimana? Sudah bisa gabung atau belum? Baik, kami lanjut kembali pindah ke Akhteza. Fadhal Akhteza. Halo, Assalamualaikum. Nah. Masuk suara Ustaz. Masuk ah. Nah. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Baik. Artinya Ustaz ya? Iya. Nama kepala sekolah itu Hamid. Nama guru itu Hamid. Ya. Siapa nama kepala sekolah itu? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Nah. Selanjutnya kami pinta kembali dari yang akhwat. Ya, Bu Yosi. Silakan baca bagian yang ini. Baik Ustaz. Ibnu Khalidin fil madrasah wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Iya, Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Terjemahnya? Anak laki-laki Ibnu Khalidin. Anak laki-lakinya Khalid di madrasah di sekolah
Dan anak laki-lakinya Hamid di universitas. Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Nah, terakhir dari yang ikhwan, Randi. Randi ada? Ada Ustadz. Iya, silakan Ibnul Mudarisi fil fasli ainabnul mudiri. Anak laki-laki guru itu di dalam kelas. Di mana anak laki-laki kepala sekolah? Baik, mumtaz, barakallahu fiik. 6. Ya, telah selesai Ustaz untuk penjelasan di latihan yang ke-9. Sekarang kita pindah ke contoh latihannya. Baik. Kita masuk ke halaman 32 ya. Baik, di sini ya ada sekitar 6 soal ya, 1 2 3 4 5 6. Ya, di sini kita diperintahkan iqra ya untuk membaca dan juga untuk memperhatikan ya di dalam membacanya ya dengan memperhatikan qawaid, yaitu kaidah-kaidah di dalam penyebutan atau pembacaan hamzatul wasal. Ya, dalam penyebutan hamzah wasal maupun hamzah qat'iyah. Ya, seperti itu. Baik. Ya, barakallahu fiik. Naam. Sekarang saya coba Ustaz. Man? Abu Ahmad. Ya, lagi sempat nih. Tafadhal. Bismillah. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Masya Allah. Masya Allah. Anaknya Muhammad itu dari Irak dan anaknya si Hamid dari India. Fi, Pak, bukan min ya. Oh, di India, maaf, afwan. Anaknya Muhammad itu di Irak, anaknya si Hamid di India. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, Abu Ahmad. 6. Selanjutnya, gimana? Bapak Ibu mau ditunjuk atau mau coba sendiri? Siapa yang mau coba? Silakan. Akhtiza, tafadhal. Boleh raise hand Bapak Ibu. Ya. Teruskan Kharaja bnut tabibi minal baiti. Artinya anak laki-lakinya dokter keluar dari rumah. Baik ya, untuk kharaja bisa diartikan telah keluar ya. Oh, telah keluar. Ustaz. Anak laki-lakinya dokter telah keluar dari rumah. Dari rumah. Baik, mumtaz. Ya, barakallahu fiik Akhtiza. Selanjutnya, siapa lagi yang mau membaca nomor yang ketiga? Silakan. Ya, Bu Aires silakan. Dhahaba ibnut tajiri ila suqi. Anaknya pedagang itu telah pergi ke pasar. Iya, anaknya pedagang itu telah pergi ke pasar. Anak ingin tanya Ustaz ya ke Bu Aires. Kenapa Ibnu di sini dibacanya dengan dhammah, Bu Aires? Ibnu kenapa dibaca dengan dhammah? Harokat terakhir ya, huruf terakhir di atas nun ya. Karena dia adalah mudhof dari karena dia adalah mudhof. Nah, tadi Ibu baca dhahaba ibnu tajiri gitu kan ya. Nah, kenapa dhahaba ibnu tidak dhahaba ibni? Atau tidak dhahaba ibna kalau nak belum. Tapi kenapa dia diharokatinya dhammah? Karena sebagai subjek. Baik, istilahnya apa?
Fa'il ya. Nah, istilahnya fa'il ya. Baik ya. Barakallahu fiik Bu Ires. Nah, selanjutnya man yurid? Ahsan, silakan. Namtat. Ya, tafadhal. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Naam. Nama Faisalun itu apa itu? Ini nama orang. Faisal, Masya Iya. Allah. Nama insinyur itu Faisal. Dan nama dokter itu Mas'ud. Nah, ya, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, syukran Tat. Wan. Selanjutnya dari yang akhwat kembali. Ya, Mbak Andimar, silakan. Masmur rajulu. Masmur Roju. Masmur rajulu. Masmur rajulu atau ada harakat lain? Masmur rajulu. Kenapa ar-rajulu, Mbak Andimar? Karena dia mudhafun ilaih. Baik, dia mudhafun ilaih, sahih. Nah, Ustaz sudah jelaskan mudhafun ilaih harakatnya apa? Ummah. Kalau dia mudhaf, biasanya mudhaf kalau di awal dia dhamma, ya. Tapi kalau mudhafun ilaih, maka dia kasrah ya. Nah, coba ulangi kembali Mbak Dimar. Masmur rajuli. Baik, masmur rajuli. Siapa nama laki-laki itu? Baik, ahsan. Terjemahnya bagus ya. Siapa nama laki-laki itu? Terakhir Ustaz ya. Nah, Mbak Dimar ada yang raise hand? Tafadhali. Ya. Mu Abdullah, tafadhali. Ibnu man anta, ana banul waziri. Baik. Anak laki-lakinya siapa kamu? Saya anak laki-lakinya menteri. Iya. Al-wazir di mana? Ma ma'na al-wazir? Menteri. Kaif, Ustaz? Saya menteri ya, bukan mantri ya. Kalau mantri apa, Ustaz? Tukang sunat, Ustaz ya? Tukang sunat. Sini menteri ya. Iya, barakallahu fiik. Ya, confirm lagi Bapak Ibu, al-wazir menteri ya, bukan mantri. Takutnya nanti salah tulis, pakai menteri. Nah, alhamdulillah biidznillah taala kita telah menyelesaikan latihan demi latihan yang ada pada tamhid yang kelima ini. Dars yang kelima ini. Alhamdulillah. Dan sekarang Ustaz akan merangkum ya al-kalimatul jadidah. Ada kata-kata apa saja sih yang baru yang kita dapat di latihan atau di dars yang kelima ini. Fadhal Ustaz. Baik, ya, al-kalimatu al-jadidah ya. Kata-kata yang baru atau kosakata yang baru ya, yang mungkin baru kita temui ya di pelajaran yang kelima ini, di antaranya adalah ar-rasulu. Ya, ada ar-rasulu artinya adalah utusan. Ya, ar-rasulu adalah utusan, makanya Rasulullah artinya adalah ya utusan Allah. Kemudian ada al-ka'batu ya, ada al-ka'batu. Al-ka'batu artinya adalah Ka'bah ya. Al-ka'batu artinya Ka'bah.
Ini sudah menjadi kata biasa buat kita ya. Ka'bah ya Ka'bah. Baik, kemudian ada al-ismu. Ya, al-ismu artinya adalah nama. Ya, nama seseorang. Makanya kalau menanyakan nama artinya adalah mas muka. Siapa nama kamu, ya. Ismun artinya adalah nama, kemudian al-ibnu, ya, al-ibnu artinya adalah anak laki-laki. Ya, kalau di dalam bahasa kita anak, ya sama-sama, mau anak perempuan, anak laki-laki, ya anak. Tetapi di dalam bahasa Arab dengan ya kaidah yang sangat luar biasa, anak laki-laki dan anak perempuan ini dibedakan. Jika anak itu anak laki-laki, maka menggunakan ibnun atau al-ibnu, artinya anak laki-laki. Kemudian ya, kaifa naqra al-ismu atau al-ismu? Al-ibnu atau al-ibnu? Taib, ya afwan. Di sini ya untuk al-ismu apa al-ibnu. Taib ya, karena dia didahului dengan ya di sini ada ismun, ada ibnun tadi ya. Dan dia didahului oleh alif lam. Ya, maka kita memakai kaidah tadi, maka alismu ya. Alismu dan alibnu. Alibnu. Taib. Syukran. Kemudian ya ada al-ammu ya, al-ammu. Di sini artinya adalah paman. Ya, tapi paman dari jalur apa? Laki, dari jalur ayah ya. Dari jalur ayah. Kemudian al-khalu artinya sama paman, akan tetapi ya, ini dari jalur ibu ya. Kalau kita paman mau laki-laki dari ayah maupun dari ibu sama paman ya. Akan tetapi di dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau paman tersebut dari jalur ayah dan jalur bapak, maka menjadi amun ya, memakai kata amun. Kalau paman tersebut diambil dari jalur ibu atau umi ya, maka memakai khalun atau al-khalu. Ya, taib. Kemudian ya ada al-haqibatu. Ya, al-haqibatu artinya adalah tas ya. Al-haqibatu artinya adalah tas, dan di sini ya dia masuknya ke muannas. Ya, muannas adalah sesuatu yang dianggap wanita atau perempuan, karena di antara cirinya adalah apa? Memiliki tak marbuthah ya, al-haqibatu. Kemudian yang kedua ya as-sayyaratu. As-sayyaratu ya, as-sayyaratu artinya adalah mobil. Ya, artinya adalah mobil. Dia sama termasuk muannas karena dianggap ya sebagai wanita atau perempuan. Kemudian ya asy-syari'u. Ada asy-syari'u artinya adalah jalan raya. Ya, jalan raya. Wallahu alam ya. Perbedaan antara thariq dengan syari' ya. Kalau syari' ini ya lebih ke jalan raya. Ya, tempat orang berlalu lalang. Adapun thariqun ya jalan ini lebih umum lagi ya. Thariq di sini jalan bisa cara ya atau yang lainnya. Akan tetapi asy-syari'u atau syari'un ini artinya lebih ke jalan raya tempat orang yang berlalu lalang. Kemudian ada mughlaqun. Ada mughlaqun. Mughlaqun di sini ya bisa diartikan dengan tertutup ya, bisa artinya terkunci. Ya, bisa artinya terkunci atau tertutup. Maka kemudian selanjutnya ya ada tahta. Ya, tahta ini artinya adalah di bawah. Ya, di bawah. Di bawah meja, berarti bahasa Arabnya adalah tahtal maktabi. Ya, seperti itu. Kemudian ada hunaka. Hunaka ini dipakai untuk jika sesuatu tersebut berada di jauh. Ya, maka hunaka artinya adalah di sana. Ya, di sana. Jika memang dekat sesuatu tersebut, maka menggunakan huna. Ya, kafnya dihilangkan, huna ya, seperti itu. Baik. Adapun hunaka ini untuk menunjukkan barang tersebut, sesuatu tersebut jauh ya, di sana. Kemudian ada al-muhandisu. Ya, al-muhandisu ini berarti profesi ya. Apa profesinya? Al-muhandis adalah insinyur. Ya, al-muhandisu artinya ya profesi seorang yaitu insinyur. Tapi bisa diperhatikan ya di yang paling bawah. Di situ ada sayyaratul mudarrisi. Ada ya sayyaratul mudarrisi. Di sini dicontohkan kembali ya, dilihat tanda panahnya. Sayyaratu itu artinya adalah mudhaf ya, kemudian al mudarrisi artinya adalah ya, atau dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, ini nanti terus diulang-ulang ya, jangan sampai kita merasa asing dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, berusaha untuk memahami, kemudian lihat kembali kaidah-kaidah
yang ada pada mudhaf hingga mudhafun ilaih ya. Sayyaratu bisa dilihat di situ ya, tanpa ada alif lam, tanpa ada tanwin. Karena ini sudah menjadi kaidah ya, mudhaf tidak boleh diberikan tanwin, tidak boleh diberikan alif lam. Kemudian al-mudarrisi ya, dia ya harus berakhir akhir kasrah ya, dan dia boleh diberikan alif lam, akan tetapi ya tidak boleh diberikan tanwin. Jika dia mau diberikan tanwin, maka dia tidak boleh sama sekali diberikan alif lam ya. Sayyaratul mudiri, maka sayyaratul mudarrisi ini adalah idhofah yang ya berada di mudhaf dan mudhafun ilaih. Baik, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasan terakhirnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan ya biidznillah taala dars yang kelima ini, dars yang pernah kami sampaikan bahwa dars yang kelima ini penuh dengan latihan karena memang mungkin cukup sulit dibandingkan dars-dars yang sebelumnya, gitu kan? Baik. Dan sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, silakan. Insyaallah mafhum, insyaallah. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Ini menunjukkan kesudahpahaman ya. Mudah-mudahan menunjukkan kesudahpahaman. Alhamdulillah. Baik, insya Allah berarti di hari Ahad besok kita bisa melanjutkan materi di Ad-Darsus Sadis ya, di pelajaran yang ke-6. Ini tentang isim mu'annas. Tadi Ustaz sudah singgung ketika menjelaskan al-haqibatu di sini isim mu'annas. Nah, seperti apa isim mu'annas? Insyaallah nanti akan kita pelajari di Ad-Darsus Sadis ghadan insyaallah taala. Baik, alhamdulillah ini tinggal sedikit lagi. Mungkin hari ini kita lebih awal Ustaz ketimbang pekan-pekan yang sebelumnya. Semoga tidak mengurangi ya barokah dari talim kita pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz Miftah Fauzi Abu Hudzaifah hafizahullah taala yang telah menyempatkan waktu ya kembali membersamai kita dalam program ini. Ini sudah pertemuan yang ke-6 ya. Kita itu ada sekitar berapa waktu itu? 30-an ya. Masih jauh Ustaz perjalanan. Masya Allah. Semoga bisa istiqomah kita semua insyaallah ya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Bapak Ibu sekalian yang masih sabar, masih istiqomah, masih terus berjuang ya, merangkak sedikit demi sedikit untuk bisa paham baik itu penjelasan tentang mudhaf ilaih atau sebelumnya tentang huruf jar atau sebelumnya juga tentang ma'rifah nakirah, dan terus seperti itu antara materi satu dengan materi yang akan dipelajari ini akan ada kaitannya ya, sehingga dari tiap-tiap materi yang Ustaz sudah sampaikan maka mudah-mudahan itu bisa dikuasai dengan baik sehingga materi berikutnya akan lebih mudah bagi kita untuk bisa memahaminya. Nah, mungkin demikian Ustaz pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Jazakumullahu khairan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan.